Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Sahida dari kampus Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab naibul fa'il dari kitab Audahul Manahij. Nah, naibul fa'il huwa ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyyin lil majhul wa yahullu mahallal fa'ila ba'da hazfihi. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempatnya fa'il setelah fa'il tersebut dibuang. Nah, cara membuat fi'il majhul dari mabni maklum yaitu bila fi'il madi dhammah awaluhu wa kusira qabla akhirih, yaitu harokat pertamanya di dhammah, kemudian harokat sebelum huruf akhir itu di kasroh. Contohnya seperti doroba. Nah, doroba ini masih fi'il maklum atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata kerja aktif. Nah, kemudian kita rubah menjadi fi'il yang majhul. Dhammah di awal, kemudian kasroh sebelum akhir menjadi duriba yang asalnya kata doroba. Nah, bila fi'il mudhari maka dhammah awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Harokat pertamanya di dhammah, kemudian harokat sebelum huruf akhir itu di fathah. Contohnya asalnya ya deribu, kemudian kita rubah menjadi fi'il majhul kata pasif menjadi yudrobu. Nah, di bab naibul fa'il dalam kitab Audahul Manahij ini, naibul fa'il dibagi menjadi 3. Yang pertama ada naibul fa'il isim shori. Nah, dari naibul fa'il isim shori ini dia dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada isim zohir, isim yang tampak atau terlihat fa'ilnya. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian ada isim mausul, kata hubung. Nah, yang kedua ada naibul fa'il masdar mu'awal. Nah, masdar mu'awal ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu masdar yang tersusun dari an masdariyah dan mudhari. Dan yang kedua ada masdar yang tersusun dari anna dan isimnya anna, kemudian khabarnya anna. Nah, dan yang ketiga ada naibul fa'il sibuhul jumlah wa yushtaratu fi hadzal nawa'i an yakuna laziman. Nah, naibul fa'il sibuhul jumlah ini dia hanya terbagi menjadi 1, yaitu dengan sibuhul jumlah dengan jar majrur. Nah, di sini ada naibul fa'il isim shori yang dibagi menjadi isim zohir atau naibul fa'il yang terbuat dari isim zohir yang tampak atau terlihat. Nah, contohnya ada nusiro zaidun, Zaid telah ditolong artinya. Nah, nusiro ini dia fi'il madi majhul mabni dengan fathah. Kemudian zaidun ini dia menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il isim zohir marfu lafzi. Kemudian yang kedua ada isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, di sini ada contohnya yukarramu hadzal alimu, yang artinya guru sedang dimuliakan. Nah, yang pertama kita bahas ada naibul fa'il isim shori. Nah, yang pertama ada isim zohir atau naibul fa'il yang terbuat dari isim zohir. Contohnya nusiro zaidun. Nah, nusiro di sini dia sebagai
fiil madi mabni majhul mabninya dengan fathah. Kemudian Zaidun ini dia menjadi naibul fa'il isim zohir marfu dengan domah. Nah, yang kedua ada naibul fa'il yang terbuat dari isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya ada yukarromu hadzal alimu. Nah, yukarromu ini adalah fi'il mudhari mabni majhul mabninya dengan domah. Kemudian haza ini dia isim isyarah, dan alimu ini adalah musyar ilaih dari haza ini. Nah, hazal alimu ini dia menjadi naibul fa'il. Nah, dan yang ketiga ada isim mausul atau naibul fa'il yang terbuat dari isim mausul kata sambung. Nah, contohnya ada uziba man yuznibu, yang artinya telah disiksa siapa yang berbuat dosa. Nah, uziba ini dia fi'il madi mabni majhul mabninya dengan fathah, dan man ini dia menjadi naibul fa'il isim mausul mabni sukun dan marfu mahalan. Kemudian yuznibu ini fi'il mudhari dan menjadi naat jumlah fi'liyah dari auziba. Nah, alamatnya adalah rofa atau marfu dengan domah. Kenapa domah? Li'annahu la yatasil bi akhiri syai'un, karena tidak bersambung dengan apapun di akhirnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu naibul fa'il masdar mu'awwal, yaitu naibul fa'il yang terbuat dari masdar mu'awwal. Yang pertama ada allazi yatarakkabu min an masdariyah wa mudhari. Jadi ini naibul fa'il yang tersusun dari an masdariyah dan fi'il mudhari. Nah, contohnya ada yujza an taf'ala. Yujza artinya akan diberi balasan bagi kamu yang mengerjakan atau melakukan. Nah, yujza ini adalah fi'il mudhari mabni majhul mabninya dengan fathah. Kemudian an taf'ala menjadi naibul fa'il masdar mu'awwal. Kenapa? Li'annahu yatarakkabu min an masdariyah wa mudhari, karena tersusun dari an masdariyah dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari bahwa mansuf lafzi. Nah, yang kedua ada allazi yatarakkabu min anna wa ismuha wa khabaruha. Jadi naibul fa'il yang tersusun dari anna dan isimnya anna dan khabarnya anna. Nah, contohnya aurifa annaka mujtahidun, artinya telah diketahui bahwa kamu rajin, atau bisa disimpulkan kalau telah diketahui kerajinan kamu. Nah, kayak gitu. Nah, orifa ini dia adalah fi'il madi mabni majhul mabninya dengan fathah. Kemudian annaka mujtahidun. Nah, ini menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena li'annahu yatarakkabu min anna wa ismuha wa khabaruha, karena tersusun dari anna dan isimnya anna, kemudian khabarnya anna. Nah, ka ini dia menjadi isimnya anna, kemudian mujtahidun ini dia menjadi khabarnya anna. Kayak gini. Nah, itu. Nah, yang ketiga ada naibul fa'il sibuhul jumlah. Nah, naibul fa'il di sini itu terbuat dari fi'il
yang berupa fiil lazim atau fiil yang tidak membutuhkan objek. Nah, di sini tersusun dari susunan jar majrur. Contohnya, la sumita ala sidqi, tidak ditulikan atas kebenaran. La di sini adalah harfu nafi mabni sukun. Kemudian sumita adalah fiil madi lazim mabni majhul mabni dengan fathah. Dan kemudian ala sidqi ini adalah naibul fa'il sibuhul jumlah majrur lafzi wa marfu'un mahalan. Sekian pembahasan materi tentang bab naibul fa'il dari kitab Audahul Manahij. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Nur Azizah izin bertanya kepada pemateri, yaitu Nur Saidah, mengenai naibul fa'il tersebut. Saya akan bertanya mengenai contohnya. Di situ contohnya naibul fa'il pengambilannya dari fi'il majhul semua kan ya? Kenapa tidak ada yang dari fi'il maklum? Memang tidak bisa atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Syukron. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Nur Azizah. Iya, tidak bisa karena fi'il majhul itu kan fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam suatu kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan kata kerja pasif. Nah, sedangkan kalau fi'il maklum itu fi'il yang fa'ilnya disebutkan dalam suatu kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan kata kerja aktif. Nah, seperti contoh yang ada di sini, doroba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Amron. Nah, ini masih mabni maklum. Doroba ini adalah fi'il, kemudian Zaid ini adalah fa'il, dan Amron ini adalah maf'ul. Jika si Amron ini tidak suka dengan Zaid atau membenci Zaid, kemudian ingin menghilangkan si Zaid, maka disebut dengan naibul fa'il, menyembunyikan fa'il. Maka caranya Zaidnya dibuang, kemudian Amronnya menggantikan posisi fa'il, dia yang asalnya harokatnya fathah menjadi marfu karena mengikuti harokatnya si fa'il ya. Kemudian fi'ilnya pun juga berubah, bukan doroba lagi tapi menjadi duriba karena dimajhulkan menjadi majhul. Seperti itu. Makanya itu disebut dengan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu harus mabni majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yakni dari Nur Sahidah. Pertanyaannya, apakah dalam sebuah hadis ada contoh dari bab naibul fa'il? Jika ada, berikan contohnya. Syukron. Baik, pertanyaan kedua dari Rahmi Aisyah. Ini adalah naibul fa'il dari suatu hadis, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, isinya adalah qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Artinya Islam dibangun atas 5. Nah, ini tuh baik, pertanyaan kedua dari Rahmi Aisyah. Ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, yang isinya qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, di sini kan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5. Nah, sebenarnya asal katanya itu adalah naballahul Islam. Nah, kenapa di sini Allahnya dibuang? Nah, karena Allahnya di sini itu dia berkedudukan sebagai fa'il, dan kenapa dibuang? Ya, karena sudah diketahui bahwa Allah lah yang membangun Islam. Sini pun artinya Allah membangun Islam. Nah, Islamu di sini dia yang asalnya maf'ulun bi menjadi naibul fa'il karena fa'ilnya sudah dibuangkan. Nah, kemudian harokatnya pun yang awalnya fathah dia berubah menjadi dhammah karena dia mengikuti harokat dari si fa'il tersebut. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marjani Rahmah akan bertanya kepada pemateri Nur Sahidah tentang bab naibul fa'il. Pertanyaannya, mengapa di matan jurumiyah di bab naibul fa'il tidak ada wa in kana amron? Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir dari Marjani Rahma, kenapa dalam matan al-jurumiyah bab naibul fa'il itu gak ada kalimat wa in kana amron, kenapa gak disebut? Naibul fa'il itu kan huwa ismun marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa in kana al-fi'lu madiyan dhammah awwaluhu wa kusira qabla akhirih wa in kana mudhari'an dhammah awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi naibul fa'il itu kan isim marfu yang tidak menyebutkan fa'il bersamanya. Nah, jika fi'il madi doma di awal dan kasroh sebelum akhir. Nah, dan jika fi'il mudhari doma di awal dan fathah sebelum huruf akhir. Nah, kenapa di sini yang disebut cuman madi dan mudhari saja? Kenapa enggak ada amar di sini? Karena yang namanya fi'il majhul itu hanya bisa terjadi pada fi'il madi dan fi'il mudhari saja, tidak bisa terjadi untuk fi'il amar. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan materi tentang bab naibul fa'il pada kitab Audhul Manahij. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan materi, mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.